saya kira ini yang lebih repot ini. Mendidik anak yang didukung oleh orang tua di dalam melanggar. Repot ini, sulit ini. Beda dengan anak yang melanggar, dia itu melanggar aturan pondok, tapi tetap takut kepada orang tuanya. Karena orang tuanya akan tambah marah kalau melihat orang tua anaknya seperti itu. Ini mungkin juga sangat penting, tidak kalah pentingnya dengan barusan tentang peran orang tua. Jadi kan santri itu mondok, memang dirinya yang mondok, tapi ada campur tangan orang tua, mulai dari pemasrahan, kemudian sebagainya. Itu mungkin bagaimana? Lebih. Ya, ini yang perlu juga kita pahami. Satu saat kita juga akan menjadi wali santri. Ya, ini penting sekali. Karena wali santri merupakan aktor pendidikan yang penting. Karena begini, kalau dirunut dari awal, yang memiliki tugas dan kewajiban mendidik anak itu kan orang tuanya. Anak itu kan amanah yang dipasrahkan oleh Allah kepada orang tua. Jadi sebenarnya ketika ada orang diberi anak oleh Allah, sebenarnya itu titipan Allah kepada orang itu. Untuk ya dibesarkan, dijaga jasmaninya dan dijaga rohaninya. Untuk diajarkan hukum-hukumnya Allah, dikenalkan kepada Allah, dikenalkan kepada nabinya Allah, dikenalkan kepada ajaran Islam, dipahamkan. Itu semua kewajiban orang tua, bukan kewajiban orang lain. Nah, hanya kemudian orang tua yang memiliki keterbatasan, baik keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu, keterbatasan fasilitas dan lain sebagainya, akhirnya memasrahkan anaknya itu untuk diajar oleh orang lain, untuk dididik dan dibimbing oleh orang lain. Sebenarnya yang butuh siapa itu? Orang tua. Orang tuanya kan yang butuh itu. Ini harus dipahami, biar kita ini nanti satu saat menjadi wali santri yang memondokkan anak ke pesantren merasa bahwa saya membantu pesantren. Dia membantu gimana wong dia itu membebani. Yang buat anak itu siapa? Kan begitu. Yang enak membuat anak itu siapa? Kan begitu. Nah, maka kemudian orang tua ketika anaknya diterima mondok oleh kiai, mestinya wali santri itu sangat sangat berterima kasih. Ya. Dan perasaan sangat berterima kasih itu hendaknya dimanifestasikan dalam adat-adat ya dan adab-adab. Ada adat, ada adab, ada kebiasaan dulu kalau mau memondokkan anaknya itu, kalau tidak ketemu dan memasrahkan sendiri kepada pengasuh, kepada kiainya, itu ya tidak pulang orang tuanya. Sampai kapanpun dia belum merasa selesai kalau tidak memasrahkan kepada kiainya. Itu orang dulu. Dan ketika diterima, bisa sowan kepada kiainya, maka kemudian orang tuanya bisa pulang meninggalkan anaknya. Dan orang tua pada waktu itu sangat merasa bahwa anaknya mondok di pesantren itu merepotkan kiainya. Orang tuanya sendiri, ya wali santri itu juga merasa bahwa dirinya yang merepotkan pondok, merepotkan ustadz, merepotkan orang tua, merepotkan kiai. Maka tidak ada ceritanya dulu itu
wali santri itu kemudian apa namanya nentang kiai, nuntut kiai kayak sekarang ini. Ya karena berangkat dari kesadaran bahwa hakikatnya yang berkewajiban mendidik, mengajar anak itu ya orang tuanya. Yang dituntut besok di yaumul qiyamah itu, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila Rabbana atihim dhi'faini minal adzabi wal anhum la'nan kabira. Itu ya nanti orang tuanya diantaranya. Nah. Dan andai kata kiai seumpamanya, aduh sorry ya, mohon maaf ya, pondok sini sudah tidak bisa menerima, ini sudah full seumpamanya. Ya, tidak dosa kiai itu. Tidak dosa. Ini menunjukkan bahwa yang punya tanggung jawab, yang akan ditanya oleh Allah besok itu adalah orang tua. Baru ketika sudah ada di pesantren, kiai itu sudah merasa dapat amanah dan menerima amanah, baru punya pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kiai itu. Nah, dengan demikian, maka ini perlu disadari oleh orang tua bahwa dengan memondokkan anak bukan malah kemudian merasa membantu pesantren. Ya. Yang sangat terbantu itu adalah orang tua. Minimal nanti terbantu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melepas kewajiban mengajar anak. Jadi hendaknya orang tua itu tahu berterima kasih, terutama kepada guru-guru anaknya, kepada pesantrennya. Karena katanya Rasulullah, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau bersyukur kepada manusia saja tidak bisa. Berterima kasih kepada orang yang berjasa sudah tidak bisa. Gimana mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi itu yang harus diingat oleh orang tua. Nanti kita menjadi orang tua, kalian semua juga akan menjadi orang tua. Ya, itu tanamkan kesadaran bahwa kewajiban mendidik anak adalah kewajiban orang tua. Sehingga ketika ada kiai mengatur anaknya di pesantrennya dengan aturan dan tata tertib undang-undang, ya dihormati itu. Sekarang ini bukan santrinya yang melanggar aturan pondok. Yang banyak itu orang tuanya. Contoh, jadwal kiriman semuanya ya sudah diatur dan itu sudah dipikirkan oleh pesantren. Dicarikan hari yang sekiranya tidak mengganggu kondusivitas belajar. Dicarikan waktu, dicarikan tempat yang sekiranya kondusif, tetap kondusif pesantren itu. Tapi banyak wali santri yang kemudian melanggar itu. Akhirnya ya, Masya Allah, yang asalnya anaknya harus berjamaah, gara-gara dikirim di bukan waktunya, hanya rusak itu aturan. Kayak di Syarifuddin ini Kabasa nih. Kabasa itu sudah dipikirkan oleh para kiai, oleh para pengurus, kan begitu. Sehingga kemudian dengan Kabasa santri lebih disiplin, santri lebih tertata, lebih tertib, lebih bisa diarahkan, tidak kemana-mana pikirannya. Tetapi kalau seumpamanya orang tuanya ya sembunyi-sembunyi ngasih uang cash, alasannya yang penting anak saya kerasan, tapi akhirnya akan merusak aturannya pondok. Anak santri yang pegang uang cash saat ini setelah Kabasa diberlakukan, itu pasti akan membuat pelanggaran-pelanggaran selanjutnya. Megang uang cash saja sudah melanggar. Pasti dia kalau pegang uang cash, yang ada dalam pikirannya mau beli-beli di warung kan? Tidak akan mungkin beli di kantin. Tidak akan beli di warung sekitar, kan ketemu. Yang ada di pikirannya nih, warung yang jauh. Warung yang tidak ketemu pengurus. Di Indomaret kayak, dan lain sebagainya. Atau dia punya rencana main PS kek. Dia mau beli apa kek yang mestinya tidak boleh. Pasti dia sudah tertanam dalam pikirannya.
Yang paling saya prihatin ketika ada orang tua yang tidak bisa menghormati aturan pondoknya anak. Anak sebenarnya secara tidak sadar, wali santri yang tidak menghormati aturan pondoknya anak itu secara tidak sadar mengajarkan dan menanamkan di pikiran anaknya tentang pelanggaran, tentang bolehnya melanggar. Jadi kalau ini tertanam di dalam pikirannya anak itu, oh ternyata melanggar aturan itu tidak apa-apa. Buktinya saya didukung oleh orang tua saya. Orang tua saya mendukung saya melanggar aturan. Nah ini kalau masuk dan tertanam di bawah sadar, di alam bawah sadarnya, di otak kecilnya, dan terus dibawa ke masyarakat, kan bahaya. Jangan menyalahkan pesantren yang kemudian tidak bisa mendidik anaknya. Itu sampeyan yang menggagalkan, orang tua yang menggagalkan. Kiainya pidato, kiainya ceramah, kiainya buat undang-undang, kiainya setiap waktu memberikan contoh agar begini. Ya ternyata orang tua kemudian sembunyi-sembunyi mengajak anaknya untuk melanggar, melawan dengan aturan-aturan yang ada. Saya kira ini yang lebih repot ini. Mendidik anak yang didukung oleh orang tua di dalam melanggar. Repot ini, sulit ini. Beda dengan anak yang melanggar, dia itu melanggar aturan pondok, tapi tetap takut kepada orang tuanya, karena orang tuanya akan tambah marah kalau melihat orang tua anaknya seperti itu. Orang tua dulu itu begitu. Orang tua dulu itu begitu. Kalau ada anaknya melanggar, dia sangat tidak senang. Bukan malah didukung. Malah bukan sembunyi-sembunyi. Kalau anaknya ngadu tentang tindakan oleh pengurus, ditambahin. Nah, itu menunjukkan bahwa orang tua dulu lebih sadar. Lebih sadar. Sehingga kalau ini bisa klop, ya, bisa kompak. Karena memang saya katakan di awal tadi bahwa orang tua itu termasuk pilar pendidikan ini yang penting. Jadi ada guru, ada murid, dan ada orang tua. Ada keluarga. Kalau tiga komponen ini kompak, maka akan berhasil pendidikan itu. Proses pendidikan yang dilakukan di pesantren, di madrasah, di sekolah, kalau tiga komponen ini kompak, insya Allah akan berhasil. Nah ini jangan sampai tidak kompak nih di pondok ini. Kayunya semangat, santrinya sudah mau semangat, orang tuanya hanya bondo tidak tega ke. Kan begitu ini sekarang yang terjadi. Nah itu yang saya sampaikan kalau ke wali santri. Saya sering memanggil wali santri bukan apa-apa, karena bagi saya wali santri itu partner. Wali santri itu partner, harus dipahamkan. Ibarat kita orang berbesanan, saya dengan wali santri saya anggap besanan yang bersama memiliki cita-cita untuk mengantarkan dan mengawal anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang sukses di dalam berkeilmuan, sukses di dalam meraih keberkahan tadi, dan sukses di dalam mewujudkan karakter dan al-akhlakul karimah. Itu penting. Makanya Rasulullah dari saking pentingnya peran orang tua itu pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, rahimallahu walidan a'ana waladahu 'alal birri. Allah akan merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk bisa berbuat baik. Jangan malah didukung untuk melanggar. Jangan diajari yang kalau dulu mau sowan, mau pulang, mau ngantar, apalagi mau masrahkan anaknya ke pondok, pasti orang tuanya itu mengajak anaknya, kemudian diajari.
Diajari tata krama, diajari sowan, diajari salim yang bagus, diajari duduk yang baik di hadapan gurunya. Itu semuanya orang tua yang memulai. Nanti harapannya kalau anak melihat orang tuanya saja kepada kiainya begini, apalagi saya. Jadi dari orang tua, makanya Rasulullah mengatakan rahimallahu walidan. Allah akan merahmati orang tua. Ya. A'ana waladahu 'alal birri. Yang membantu anaknya untuk bisa berbuat baik. Ini. Dan memberikan contoh sowan kepada kiai. Ya. Cara berpakaian saja kalau dulu mau ngadep kiai, apalagi kemudian anaknya diajak, ayo nak, gitu, diajari diminta doa, kemudian diajari mulai dari sowan dan lain sebagainya. Itu dikawal oleh orang tuanya, diantar oleh orang tuanya. Nah, gini-gini ini sekarang sudah mulai luntur. Para orang tua kadang-kadang ya sudah mulai tidak perhatian dengan hal-hal semacam ini. Padahal itu penting sekali. Dan itu demi anaknya, ya, bukan demi siapa-siapa. Demi anaknya. Saya kira itu posisinya orang tua, ya. Terus ada juga terkait barusan, Kiai, masalah andaikan ada masalah kepribadian keluarga atau orang tua, misalkan orang tua kangen sama anaknya atau ada acara apa di rumahnya, terus bertentangan dengan kegiatan yang ada di pondok. Kira-kira yang lebih didahulukan itu tetap ada di pondok atau ngobatin rasa kangen? Itu biasanya sering terjadi nih, ya. Makanya yang harus sabar di dalam mengantar anak-anak kita mendapatkan ilmu yang barokah manfaat itu bukan hanya santrinya. Semuanya dari 3 komponen ini harus sabar. Orang tuanya sabar, gurunya juga harus sabar, muridnya juga harus sabar. Coba, saya sering menyampaikan bahwa orang mondok pertama kali itu ya Sayyidina Ismail alaihissalam. Itu orang mondok pertama saya kira. Dan wali santri pertama adalah Nabi Ibrahim. Diperintah oleh Allah bawa Ibrahim. Dibawa kemana? Tidak tahu Nabi Ibrahim. Pokoknya perintahnya dibawa. Ya, pergi satu saat di satu tempat, kemudian Allah perintahkan, ya sudah, taruh di situ sudah anaknya. Biwadin ghairi dzi zara'in inda baitikal muharram. Pondok pertama, pondok tidak ada biliknya, tidak ada kamarnya. Yang menjadi pengasuhnya ya bunyahinya, ya ibunya sendiri. Biwadin ghairi dzi zar'in inda. Tapi Nabi Ibrahim lah mau punya anak Nabi Ismail itu puluhan tahun menunggu. 80 tahun lebih Nabi Ibrahim umurnya yang mau punya putra Nabi Ismail. Artinya kalau mau bicara cinta, bicara senang, bicara kangen, jangan bandingkan dengan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim sabar. Katanya Allah, ya sudah, tinggalkan Ibrahim di situ. Siap ya Allah. Pulang Nabi Ibrahim itu kemudian dikejar oleh Sayyidina Hajar, oleh istrinya itu. Dikejar. Mau kemana panjenengan Bang Ibrahim? Tidak nyaut Nabi Ibrahim. Tidak nyaut. Terus dikejar lagi oleh Siti Hajar itu. Ditanya, mau kemana sampean, wahai Nabi Ibrahim? Tidak jawab Nabi Ibrahim. Dari saking tak teganya, tapi tetap karena ini perintah Allah, beliau tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Tidak ada ceritanya orang tua itu yang tega sama anak itu. Tidak ada ceritanya orang tua itu yang tidak kasihan sama anak, yang tidak kangen sama anak. Tapi begitulah sunnatullahnya orang yang mau sukses. Siapa yang tidak dipisah dengan orang yang dicintai, yang mau sukses itu? Nabi Adam dipisah dari Sayyidatina Hawa. Nabi Ismail dipisah dari Nabi Ibrahim. Nabi Nuh
terpisah, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tapi karena ini adalah perintah Allah, ya sudah ditinggalkan. Jadi sabar itu bukan hanya untuk santrinya, orang wali santrinya juga sabar dong. Sabar menahan rindu, sabar menahan tega, sabar menahan menahan perasaan-perasaan ini. Karena sabar itu kan ada 3, sabar fi taatillah, sabar fi maksiatillah, sabar fi indal masaib, indal musibah. Dan Nabi Ibrahim memberikan contoh itu, memberikan contoh. Sayyidatina Hajar juga sabar. Ya. Sabar, kenapa? Ditinggal Nabi Ibrahim di tempat yang tidak ada apapun di situ. Apa katanya Sayyidina Siti Hajar ketika bertanya kepada Nabi Ibrahim dan dijawab, apakah ini perintah Allah wahai Nabi Ibrahim? Katanya Siti Hajar, karena nyaut mulai tadi, iya ini perintah Allah. Kemudian dilepas, oke kalau begitu. Ya sudah, andai kata setahu saya bahwa ini adalah perintah Allah, ya saya tidak ada maksa. Saya yakin kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang taat memenuhi perintahnya. Hanya itu kesadaran, hanya itu prinsip yang dipegang oleh Siti Hajar. Baru anaknya jadi kayak Sayyidina Ismail, mau disembelih saja mau. Itu anak itu produk kesabaran orang tuanya, begitulah. Jadi karena orang tuanya sabar, ibunya sabar, bapaknya sabar, maka ketika disembelih, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Gimana mau menjadi punya anak-anak yang sabar, yang berbakti? Nah, kalau orang tuanya tidak sabar, mendidiknya tidak sabar, ya sabar dong. Bahkan di pesantren-pesantren yang lain itu, kayak pesantren anak saya di Pandanaran itu, ini sekarang sudah 3 bulan tidak boleh ngirim. Ya tidak ada yang berani ngirim, nyoba ngirim itu. Katanya umiknya waktu ke Jogja itu ada acara, nak saya ke Jogja, bisa ndak kita ketemu, bisa ngirim sebentar saja. Apa katanya anak saya? Meskipun anaknya jenderal tidak boleh Ya, jadi itu saya seneng. Anak saya, alhamdulillah, berarti ada hasilnya dididik oleh pondoknya. Jadi dia menjadi orang yang sabar. Tidak ada jadi tanya anak tidak kangen ke orang tuanya itu. Nabi Yakub alaihissalam itu dipisah dengan Nabi Yusuf 30 tahun kurang lebih, sampai kemudian memutih makrifatnya, buta. Itu karena menahan rindu, menahan sayang kepada putra yang paling dicintainya. Jadi, sekarang mondok itu kan tidak biwadin ghairi dizat. Sudah bukan di lembah yang tidak bisa ditanami apapun. Bukan di lembah yang tidak ada tetangga, tidak ada bilik. Sekarang udah enak mondok itu. Mondok itu ada alamatnya jelas. Ya kan? Ada biliknya. Ada, bahkan kadang-kadang fasilitasnya lebih bagus daripada yang ada di rumah. Semuanya serba lengkap, coba semuanya serba lengkap. Kenapa harus dikhawatirkan? Kenapa harus dikhawatirkan itu? Jadi saya kira begitu. Jadi orang tua juga harus sabar. Ya harus sabar. Tidak apa-apa, seumumnya di pondok itu sistemnya diperbolehkan pamit. Kalau di sini kan diperbolehkan selama tidak melanggar aturan. Nah, itu monggo, itu rukhsah yang diberikan oleh pesantren, oleh kiai. Silakan dimanfaatkan. Dan jangan sekali-kali melanggar aturan meskipun siap ditindak. Ini sekarang kan
siap ditindak kiai, siap dianda. Bukan masalah itu, bukan itu masalahnya. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah mendisiplinkan anak. Bukan karena siap ditindak, kemudian berani melanggar, bukan begitu. Ini yang kemudian tidak dapat tujuan atau maqasid syar'iyahnya hukum itu kalau begitu. Hukum itu dibuat, sanksi itu dibuat agar menciptakan kondusivitas, berefek jerah dan menciptakan kondusivitas. Kayak hukum kisos itu kan begini katanya Allah, walakum fil kisosi hayatun. Dalam kisos itu ada semacam harapan kehidupan yang kondusif. Dengan mengkisos orang yang membunuh, diharapkan tidak ada orang yang berani membunuh lagi, sehingga kemudian terciptalah ketenangan hidup di masyarakat. Nah, kalau ini kami siap membayar dendanya kalau melanggar, ya bukan itu masalahnya, bukan itu. Ayo ini dijadikan sebuah proses di dalam mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses mondok di pesantren. Dukungan orang tua sangat dibutuhkan. Pengertian orang tua sangat dibutuhkan. Itu yang penting, dan itu kayaknya sekarang sudah itu. Ya makanya kesimpulan saya itu kadang-kadang sekarang ini yang tidak taat bukan santrinya, tapi malah lebih wali santri. Kadang-kadang santrinya tidak mau kok. Santrinya tidak mau. Jangan, Bu, jangan begitu. Jangan dikirim. Enggak. Engkau kerong kaki. Nah, itu kan berarti wali santrinya yang repot itu kalau wali santrinya yang melanggar. Mau ditindak bagaimana? Itu kan sulit itu. Nah, itu sulit itu. Makanya ruwet kalau wali santri itu sudah tidak paham. Ruwet. Ke pesantren itu ruwet. Kalau menindak anak kan enak, digundul. Nah, kalau wali santrinya yang melanggar, masa mau digundul? Kan gitu. Itu makanya ruwet. Ya saya kira ini yang harus kita pahami. Satu saat kalau kita menjadi wali santri. Saya sudah menjadi wali santri dan saya menikmati ini. Sudah 3 bulan saya tidak boleh ngirim, tidak boleh. Jadi itu pun kirimannya berdasarkan pengumuman mendadak. Kiriman dari Lumajang, kiriman dari luar Jogja adalah begini, hari ini. Dan itu tidak boleh dilanggar, tidak dimanfaatkan, itu tidak bisa ditawar sudah wassalam itu sudah. Nah, saya kira itu adalah tantangan bagi wali santri untuk juga sabar dan kalau ada anaknya yang matul tentang begini, ya kemudian dinasihati juga agar sabar. Jadi ingat bahwa yang sabar itu bukan hanya santrinya, tapi wali santrinya harus sabar, gurunya harus sabar, santrinya harus sabar, karena 3 komponen ini saling berkaitan. Ya saya kira itu. Insya Allah sudah paham semua, tinggal mengamalkannya berarti untuk. Ya, saya juga wali santri. Saya juga wali santri. Kami sampaikan terima kasih karena sudah banyak pengetahuan yang baru, kemudian banyak pengetahuan yang mungkin sangat tidak kami ketahui sebelumnya, jadi lebih tahu. Ya, semoga barokah manfaat. Oke, amin. Terima kasih ya untuk waktu dan ilmunya. Mungkin hanya ini yang dapat kami tanyakan untuk saudara ini. Terima kasih atas soalnya. Semoga ini menjadi kegiatan yang membawa banyak manfaat, membawa banyak barokah, apalagi di bulan Ramadan. Ya, terima kasih. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas waktu dan ilmunya kepada beliau dan kepada pemirsa. Mungkin untuk kali ini selesai di pembahasan setelah nuzulul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.